Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 20 soal matematika dasar yang biasanya keluar di soal-soal ujian tes masuk kerja atau biasa juga disebut sebagai psikotes. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya pelamar-pelamar pekerjaan yang biasanya dia gagal di tes matematika dasar. Nah, oleh karena itu saya di sini akan membahas bagaimana sih trik sama tips mengerjakan soal-soal matematika dengan cara cepat dan tepat, gitu ya. Negatif 6 dikurangi negatif 5 adalah, nah di sini kan dia ada kurung ya, seperti yang kita ketahui bahwa operasi matematika dalam pengerjaannya kan harus urut ya, dari kurung, kemudian kali sama bagi, kemudian penjumlahan sama pengurangan. Nah ini dia kurung negatif 5. Nah supaya ini dia keluar dari kurung, berarti ini kan nanti dia dikalikan. Negatif kalau dikalikan negatif itu tandanya jadi positif. Jadi kalau negatif kalikan negatif itu hasilnya positif. Kalau negatif kalikan positif hasilnya negatif. Kalau positif sama positif jelas positif. Nah jadi kalau ini sama aja dengan min 6. Ini min kali min kan plus ya, jadi plus 5. Nah utangnya 6 baru bisa ngasih 5, berarti masih utang 1 gitu ya. Sama aja dengan 6 dikurangi 5, tetapi karena yang negatif lebih besar berarti hasilnya tetap negatif. Yang nomor 2, negatif 3 plus negatif 6. Nah plus sama min, nah plus kali min kan hasilnya tetap min ya, yang plusnya kalah. Jadi ini sama aja dengan min 3 min 6, jadinya min 9 gitu ya. Soal nomor 3, 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah kalau dia satu deret seperti ini perkalian semua, tipsnya adalah kerjakan dari angka yang paling besar atau kerjakan dua angka yang mudah, misalkan 2 kali 5 itu kan mudah ya, nanti untuk dikalikan ke selanjutnya. Pokoknya nggak usah urut, jangan urut 2 kali 3 6, 6 kali 4, nah kemudian dikalikan 5 hasilnya kan besar. Itu akan membutuhkan waktu untuk berpikir lebih lama gitu ya. Nah kalau misalkan dari belakang, dari besar ke kecil, misalkan 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 gitu bisa. Atau ini angka 2 sama 5 kita kalikan dulu. 2 kali 5 10, dikalikan 3 kali 4 12. Nah ini kalau perkalian dengan angka 10 kan mudah ya, tinggal ditambahin 0 berarti 120 gitu ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. 5% ditambah 100 itu nilainya berapa? Nah 5%, persen itu sama aja dengan per 100. Jadi ini sama aja dengan 5 dibagi 100 ditambah 100. 5 dibagi 100 itu berapa? Nah karena dia pembaginya itu 2, nolnya ada 2 gini ya, berarti nanti kan tinggal ditambahin angka 0 di belakang komanya ini ya. 5 dibagi 100 itu 5 ditambah 100 ya kan, karena 5 bagi 100 itu 0,05, jadi sama aja dengan 100,05. Kok bisa 100,05 dari mana? Nah sebenarnya kan dia gini, 100 itu kan dia pasti punya koma ya, komanya 00 ditambah 0,05, karena nilai koma ini dia harus sejajar ya, baru dijumlahkan. Ini 5, ini 0, ini koma 001, berarti 100,05 ya, jadi sejajar. Nah kemudian nomor 5, 63,5 dibagi 0,5. Ini kalau kita tuliskan dia gini, 63,5 dibagi 0,5. Nah lihat di sini ada satu angka di belakang koma, supaya dia nggak ada komanya, berarti ini kita kalikan 10, ini kita kalikan 10. Kenapa dikalikan 10? Karena hanya ada satu angka di belakang koma. Kalau ada dua angka di belakang koma berarti kalikan 100 gitu ya, karena ini ada satu angka berarti 635 dibagi ini dikalikan 10 jadinya 5. Nah 635 dibagi 5 berapa? Ini bisa kalian kerjakan dengan manual, bisa ya pembagiannya ya.
635 dibagi 5. 6 bagi 5 1. 1 kali 5 5. 6 dikurangi 5 1. Ini 13 ya. 13 dibagi 5 2. 2 kali 5 10. Ini 3. 35 bagi 5 itu 7. Nah, saya pikir kalian pasti sudah paham ya untuk pembagian seperti ini ya. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Nomor 6 di sini deh. Ya. Nomor 6. 12,10 dibagi sama 0,02. Nah, kalau tadi yang nomor 5 itu kan dia ada satu angka di belakang koma. Kalau ini ada di depan koma ini ya. Kalau ini ada dua angka di belakang koma. Kesini ini depan atau belakang sih ya? Depan lah ya. Ada dua angka di depan koma. Nah, karena dia ada dua angka berarti ini kalikan 100. Nah, ini dikalikan 100. Nah, 12,10 kalau dikalikan 100 berarti 1 2. Ini gini ya, nolnya komanya hilang ya. Dibagi ini sama 1 2 berarti dibagi 2. Udah, tinggal kalau udah seperti ini tinggal dibagi manual biasa. 1 2 10 dibagi 2. 12 bagi 2 6. Ini 12. Nah, 10 bagi 2 itu 5. Berarti ada 0. Gitu ya, berarti 650. Lanjut ya. Soal nomor 7. 3 dibagi 11 dibagi lagi 6 dibagi 121. Nah, kalau pembagian pecahan seperti ini boleh kita ubah ke bentuk perkalian, tetapi nanti dia di sini si pembaginya ini dibalik ya. Jadi 3/11 dibagi 6/21 ini boleh kita ubah ke bentuk perkalian. Kalau diubah ke bentuk perkalian gini aja ya, berarti ini dibalik. Berarti 121 dibagi 6. Gitu ya. Nah, ini nanti kita bagi. Coret. 6 bagi 3 berapa? 2. Ini bisa dicoret. 121 dibagi 11 itu 11. Jadi hasilnya yaitu 11/2. Gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 8. Nomor 8 saya kerjakan di sini 4 ya, maaf. Nomor 8 itu 4/15 dikalikan 12/30. Nah, karena dia di sini sudah bentuk perkalian, kalau perkalian itu berarti kita kalikan atas sama atas, bawah sama bawah. Atas sama atas berarti 4 dikali 12 dibagi 15 dikali 30, gitu kan? Atas sama atas, bawah sama bawah. Tetapi ini angkanya kan besar. Kalau angkanya besar seperti ini, jangan langsung kamu kalikan, tetapi sederhanakan. Yang bisa kamu bagi berarti kamu bagi terlebih dahulu. Misalkan 12 sama 15. 12 sama 15 ini kan bisa sama-sama dibagi 3, ya kan? 12 bagi 3 itu 4. 15 bagi 3 itu 5, ya kan? Nah, ini juga bisa dibagi. Misalkan 4 sama 30 sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2. Kemudian 30 bagi 2 itu 15. Jadi dia tinggal 2 kali 4 dibagi 5 dikali 15. Nah, ini kan dia angkanya kan lebih kecil ya, lebih sederhana ya. Jadi tinggal kita kalikan. 2 kali 4 itu 8, 5 kali 15 adalah 75. Berarti hasilnya yaitu 8/75. Lanjut ke soal nomor 9. 0,03% dari 2000 adalah, nah, dari kalau dalam matematika itu artinya dikali. 0,03% itu sama aja dengan 0,03% itu per 100. Ya, dari berarti kali 2000. Gitu ya. Nah, ini tinggal dicoret nih nolnya. Nah, jadi tinggal 0,03 dikali berapa, ini sisanya 20. Nah, kalau perkalian seperti ini, kita kalikan aja angka yang paling belakang ini. 3 kalikan 20 itu berapa? 60 kan ya? 3 kalikan 20 itu 60. Kemudian di sini ada dua angka di belakang koma, berarti 1, 2.
Nah, jadi hasilnya yaitu 0,6. 0,6. Oke, lanjut ke soal nomor 10. 250 kg itu berapa ons ya? Nah, 1 kilo itu nilainya sama aja dengan 10 ons. 1 kilo itu 10 ons. Jadi kalau 250 kilo diubah ke ons ya sama aja dengan 250 dikali 10 karena 1 kilo 10 ons. Jadi sama aja dengan 2500 ons. Bisa ya difahami ya. Lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 ini kuintal. 1 kuintal itu sama aja dengan 100 kg. Ya. 250 kilo itu berapa kuintal ya? 1 kuintal itu sama aja dengan 100 kilogram. Nah, kalau kilo diubah ke kuintal berarti kan dibagi 100 ya. Nah, ini jadinya sama aja dengan 250 dibagi 100. Kalau dibagi 100 berapa? 2,5 kuintal. Gitu ya. Kalau dari kuintal ke kilo dikali 100. Kalau kilo ke kuintal berarti dibagi 100. Nomor 12. 4,5 ton ditambah 5 kuintal itu sama dengan berapa kilogram ya. Jadi kalau 1 kilo tadi kan 10 on. 1 kuintal itu 100 kilo. Sekarang 1 ton. Ya, 1 ton itu sama aja dengan 1000 kilo ya. 1 ton itu 1000 kilo. Berarti kalau kita ngubah 4,5 ton ditambah 5 kuintal itu berapa kilo? Ya. Jadi sama aja dengan ton diubah ke kilo itu kan dia dikali 1000. 4,5 dikali 1000 berarti 4,5 dikali 1000 ditambah 5 kuintal. 1 kuintal itu 100 kilo berarti 5 dikali 100 sama dengan berapa? Nah, 4,5 kali 1000. Kalau 45 kali 1000 kan tinggal nambahin nolnya 3 ya. Karena ada komanya 1 berarti nolnya dikurangi 1. Jadi sama aja dengan 4000, nolnya tinggal 2 ya. Jadi 4500 ditambah 5 kali 100 adalah 500. 4500 ditambah 500 sama dengan 5000 kilogram. Gitu ya. Nomor 13. 7 abad ditambah 8 dekade ditambah 9 windu ditambah 1 tahun itu sama aja dengan berapa tahun? Nah, kita uraikan satu persatu. 1 abad ya. 1 abad itu sama aja dengan 100 tahun. 1 dekade itu sama aja dengan 10 tahun. Sedangkan 1 windu itu sama aja dengan 8 tahun ya. 1 abad itu 100 tahun, 1 dekade itu 10 tahun dan 1 windu sama dengan 8 tahun ya. 1 dekade itu dia sama aja dengan 1 dasawarsa ya. Jadi kalau misalkan di sini tulisannya 8 dasawarsa ya, berarti sama aja dengan 8 dekade. Nah, sekarang kita ubah semua ke tahun. 7 abad berarti berapa tahun? Kalau 1 abad 100 tahun berarti ini 7 dikali 100 ditambah 8 dekade. 8 diubah dekade diubah ke tahun. 1 dekade 10 tahun berarti 8 dikali 10 ditambah 9 windu. 1 windu itu 8 tahun berarti 9 dikali 8 ditambah karena ini udah tahun ya tinggal tetap. Nah, sekarang kita jumlahkan sama dengan berapa tahun gitu ya. 7 kali 100 berarti 700 ditambah 8 kali 10 itu 80 tambah 9 kali 8 itu 72 gitu ya. Kemudian ditambah 1. Oke, tinggal kita jumlahkan secara manual aja. Berarti hasilnya berapa? 853. Hitung sendiri ya. 700 tambah 80 tambah 75 tambah 1. Lanjut ke soal nomor 14.
2099 ditambah 1089 ditambah 299 tambah 175, kemudian dikurangi kayak gini ya. Kalau soalnya seperti ini, tipsnya adalah kalian kerjakan jangan dari depan urut ke belakang ya, nanti dia angkanya besar nanti akan kesusahan dan butuh ketelitian ya. Jadi di sini tipsnya karena ada penjumlahan sama pengurangan, jadi nanti yang nilainya yang mendekati itu nanti kita operasikan terlebih dahulu. Contohnya misalkan nih 2099 sama 2096, ini plus ini min, berarti kan bisa dikurangi terlebih dahulu kan. 2099 dikurangi 2096 itu 3. Kemudian 1089 sama 1086 ini kan dia deket nih. 1089 dikurangi 1086 itu 3. Nah ini sama, 299 dikurangi 296 kan dia dekat. 9 dikurangi 6 berarti plus 3 juga. Yang terakhir 175 dikurangi 173 itu 3 juga. Udah tinggal kita jumlahkan, 3 tambah 3 itu 6, ini tambah 6 juga berarti 12. Lanjut ya ke soal nomor 15. 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat n. Maka nilai n adalah, nah kalau soal seperti ini kita lihat di sini bilangan pokoknya kan sama ya, bilangan pokoknya yaitu 4. Ini kita hitung, ternyata dia angkanya sama semua, 4 pangkat 3 semua. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka yang nilainya 4 pangkat 3. Berarti ini bisa kita tulis menjadi 4 kali 4 pangkat 3, karena di sini 4 pangkat 3-nya ada 4, berarti kan 4 kali ya, sama dengan 4 pangkat n. Kemudian ingat rumus dari eksponen, kalau ada a pangkat m dikalikan a pangkat n, yang penting di sini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Nah ini kalau dia nggak ada pangkatnya, nggak ditulis kan dia sama aja dengan 1 pangkatnya kan. Berarti ini sama aja dengan 4 pangkat 1 tambah 3 sama dengan 4 pangkat n. Jadinya 4 pangkat 1 tambah 3 kan 4 ya, sama dengan 4 pangkat n. Nah sama-sama 4 berarti pangkatnya yang kita sama dengankan, berarti 4 sama dengan n ya. Jadi ketahuan berapakah nilai n, jadi nilai n nya yaitu 4. Lanjut ke soal nomor 16. 1/7 dari 140,70 adalah, nah ini mudah ya, karena kan kita lihat angkanya di sini pernya 7. Ini 14 sama 7 kan dia faktor dari 7 ya, jadi nanti bisa kita perkecil ya, jadinya 1/7 dari itu dikali 140,70. Nah 14 bagi 7 berapa? 2 kan. Nah berarti kalau 140 bagi 7 itu 20. Sedangkan 7 dibagi 7 itu berapa? 1, berarti 10. Ya udah hasilnya berarti 20,10 gitu ya. Nomor 17. Akar pangkat 4 dari 16 ditambah 0,81 pangkat setengah adalah, ini akar pangkat 4 itu sama aja dengan pangkat 1/4. Ini bisa kita tulis 16 pangkat 1/4 dikalikan 0,81 pangkat setengah gitu ya. Nah ini kemudian supaya pangkatnya ini jadi enggak seper, berarti ini boleh kita ubah ke bentuk perpangkatan juga. 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4, karena kan 16 terbuat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi 16 itu 2 pangkat 4, dipangkatin lagi sama 1/4. Kemudian 0,81, 81 itu kan sama aja dengan 9 kuadrat ya. 9 kali 9 kan 81, karena di sini ada nolnya, jadinya 0,9 pangkat 2 kuadrat ya.
Pangkat 2 kan dia kuadrat nih, dipangkatin lagi sama setengah. Nah, sedangkan kalau ada pangkat dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikali gitu. Berarti ini 4 dicoret sama 4. Jadinya 2 pangkat 1 dikali, ini coret sama coret. Ini habis ya pangkatnya ya, tinggal pangkat 1 berarti 0,9. 0,9 dikali 2 berarti 2 kali 9 18. Ada satu angka sebelum koma, berarti ada satu angka, berarti 1,8. 18 hasil kali dari sepertiga ditambah 3/7 dengan 0,56 dikurangi 40% adalah hasil kali dari sepertiga tambah 3/7. Ini kan kita samakan dulu penyebutnya nih ya. Ini kalau disamakan penyebutnya kan berarti ini kan dia dikali nih. 3 kali 7 itu dikali 21. Ini kita kalikan ke sini, 1 kali 7 7 ditambah 3 kali 3 9. Jadi ini tuh sama aja dengan 16/21 ya. Baru nanti kita kalikan dengan ini 0,56 dikurangi 40%. 0,56 itu sama aja dengan 56/100 dikurangi 40% itu 40/100. Karena pernya sama berarti kan tinggal yang atasnya aja. Jadi sama aja dengan 56 dikurangi 40 itu 16/100 gitu. 16/100. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Ya, tinggal kita kalikan berarti 16/21 ya. Kalau misalkan kita tulis ke dalam bundel matematika, hasil kali dari ini berarti 16/21 dikalikan sama 16/100 gini kan ya. Kalau perkalian seperti ini, sebelum kita kalikan atas sama bawah sama bawah, ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu berarti yang kita bagi berarti yang siapa dulu nih, 16 sama 100 ya. Ini bisa sama-sama dibagi 4. 16 dibagi 4 itu 4, sedangkan 100 dibagi 4 itu 25. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada yang bisa kita bagi. Kalau misalkan nggak ada, ini kan 16, di sini 25, ini 21, kan nggak ada yang bisa diperkecil ya. Ini 4 juga nggak bisa. Kalau nggak bisa ya berarti harus kalikan langsung aja. 16 kali 4 dibagi 21 kali 25 gitu ya. Nanti ini udah hasil akhirnya. 16 kalikan 4 itu 64/25 kali 21, kalikan manual. 25 gimana nih, sini nggak apa-apa ya. 25 kali 21 berarti 5 2, ini 10 minjem 1 4 5 525 berarti 525. Nah, ini udah hasil akhirnya, udah nggak bisa diperkecil lagi. Lanjut ya ke soal nomor 10. Umur ayah sekarang adalah 30 tahun. Jadi umur ayah saat ini nih itu adalah 30 tahun. Pada 10 tahun yang lalu umur anaknya adalah 4 kali lipat umur ayahnya. Nah, ini kalau sekarang nih, ini sekarang. Nah, sekarang di sini ada 10 tahun yang lalu. Nah, umur itu kalau 10 tahun yang lalu berarti kan umurnya lebih sedikit ya. Kalau umur ayah sekarang 30 tahun, berarti kalau 10 tahun yang lalu umur ayah berapa? Ya dikurangi 10, 30 kurangi 10 itu 20. Kemudian dibilang bahwa 10 tahun yang lalu umur anaknya 4 kali umur ayahnya. Berarti umur anaknya 4 kali, berarti 4 kali umurnya anak pada waktu 10 tahun yang lalu itu sama dengan umur ayah 10 tahun yang lalu, berarti sama dengan 20. Berarti A sama dengan berapa? Tinggal dibagi, 20 bagi 4 yaitu 5. Berarti umur si anak 10 tahun yang lalu adalah 5 tahun. Yang ditanyakan adalah umur si anak sekarang. Berarti kalau sekarang itu sama aja dengan 5 tahun ditambah 10 sama dengan 15 tahun. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 20, soal terakhir.
Jika sebuah mesin ketik mampu mencetak formulir sebanyak 20 lembar per menit, maka berapa banyak formulir yang dapat dicetak oleh mesin cetak dalam waktu 10.800 detik? Nah, ini dibilang bahwa mesin ini mampu mencetak formulir 20 lembar per menit. Jadi 1 menit itu dia mencetak 20 lembar. Yang ditanyakan di sini adalah kalau 10.800 detik ini dia bisa nyetak berapa lembar. Nah, karena yang diketahui adalah setiap 1 menitnya, maka ini detik kita ubah ke menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau detik mau diubah ke menit berarti dibagi sama 60. Jadinya ya 10.800 kita bagi dulu sama 60 ya. Ini kita coret nolnya. Nah, jadi sekarang kita bagi 1080 dibagi 6. 1080 dibagi 6. 10 bagi 6 ini 1. Ini 6, ini 4, ini 8. 48 bagi 6 itu berapa? 8 ya. 8 kali 6 itu 48. Kemudian di sini masih ada 01. Nah, berarti ini sama aja dengan 180 menit. Tiap 1 menit itu dia bisa mencetak 20 lembar. Kalau 180 menit berarti ya berapa? Tinggal kita kalikan sama 20. 180 dikalikan 20. 18 kalikan 2 ini kan 36 ya. Ada nolnya 2. Nah, berarti dia bisa mencetak 3.600 lembar. Nah, oke, itu tadi 20 soal tentang matematika dasar. Semoga bisa difahami. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.